Halo Sirekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari. Yang kali ini mau ngomongin film Indonesia original terbaru dari Netflix yang punya judul Surat dari Masa Mudaku. Ini dibikin sama Sim F yang terakhir kali ngedirect itu udah lumayan lama ya, yaitu pas bikin biopiknya Susi Susanti yang diperanin Laura Basuki, which is itu tahun 2016, alias sudah 7 tahun sejak dia itu bikin film panjang. Nah BTW ini film ngambil setting di panti asuhan, ngebahas soal kehidupan anak-anak panti. Dan gue tuh punya semacam kedekatan sih sama kehidupan panti asuhan. Nih gue cerita sedikit ya, karena ini akan membantu menguatkan poin gue soal filmnya. Jadi gue tuh tumbuh di deket panti asuhan. Kenapa? Karena selain itu panti emang deket sama rumah gue, posisinya almarhum kakek sama nenek gue tuh termasuk orang yang ya bisa dibilang berperan ikut mendirikan panti itulah, jadi dewan pengurusnya. Jadi mereka tuh punya semacam kedekatan dengan keluarga gue tuh. Makanya setiap puasa tuh sholat taraweh yang ngimamin juga seringnya anak panti yang jago baca-bacaan Al-Quran. Lebaran tuh juga semua anak silaturahmi bareng-bareng, ada 30-an anak tuh ngumpul di rumah gue yang kecil tuh. Sempit tapi seneng, hangat. Dan gue juga berteman secara personal sama beberapa anaknya ya, yang sepantaran sama gue tuh satu sekolah, sering nongkrong bareng. Cuman ada sebuah permasalahan yang selalu terjadi di situ. Jadi kayak hampir di tiap generasi, gue nyebutnya tiap generasi ya, karena kan anak-anak itu kalau udah bisa dibilang dewasa, lulus SMA itu kan lepas dari panti itu, masuk yang baru lagi. Tiap tahun ada lah yang baru lah, anak-anak baru. Nah hampir di tiap generasi itu selalu muncul semacam anomali, yaitu ada anak yang berbakat banget urusan agama, terutama karena itu adalah panti asuhan Islam ya. Ngajinya jago banget, tajwidnya apanya itulah, lagu-lagunya itu keren. Semuanya tuh kayak wow, ini prodigy simpelnya ya. Tapi mereka bikin masalah, sering bikin masalah. Masalahnya tuh dari hal yang sederhana banget, tapi untuk ukuran panti Islam tuh tetap masalah ya. Misalkan kayak ketahuan ngerokok, kegap lagi pacaran di depan umum. Nggak pacaran yang aneh-aneh sih, nggak kemudian dia mesum gitu, nggak. Tapi ya udah pacaran gandengan tangan, kan untuk panti Islam itu sesuatu yang tabu ya. Sampai yang rada-rada parah itu misalkan ketahuan ngutil di swalayan, itu berapa kali terjadi dan mereka selalu dicap nakal. Ada yang dapat hukuman, dimarahin, even yang paling parah ada yang langsung dikeluarin dari panti. Pokoknya udah stop dicap itu anak nakal. Dan gue dulu jujur pada saat masih agak remaja ya atau kecil itu mengamin itu, kayak iya sih kenapa ya kok padahal jago agamanya tapi kenapa nakal dan segala macam. Cuman seiring waktu tuh gue mulai berpikir lagi, kayaknya kok nggak sesederhana itu ya. Nggak ada yang kayak berusaha untuk memahami ini anak tuh nakal kenapa. Seolah tuh pada lupa itu kan anak panti. Ada yang yatim, ada yang yatim piatu, ada yang orang tuanya masih lengkap tapi dari keluarga yang sangat-sangat nggak mampu. Which is itu hal-hal yang berat men. Dan itu bisa jadi beberapa alasan kenapa mereka itu behaviornya dianggap nakal. Tapi nggak ada yang berusaha memahami itu. Poin gue adalah Surat untuk Masa Mudaku ini semacam ajakan buat kita yang nonton untuk lebih memahami anak-anak yang dicap nakal di panti kayak yang tadi gue sebutin. Dan di sini si anak nakal itu bernama Kefas. Dia salah satu penghuni panti asuhan Pelita Kasih. Dia itu dicap nakal di sekolahnya, di pantinya, pokoknya anak pembawa masalah lah. Tapi sebelum kita ngelihat kehidupan Kefas di panti, kita justru lebih dulu ngelihat kehidupan dia pada saat udah gede, udah dewasa, udah sukses, kaya raya, udah bergelimang harta, tapi dia baru ditinggal pergi sama istrinya karena si Kefas ini dianggap terlalu overprotective sama anak mereka yang masih kecil. Kayak anaknya tuh lagi pesta ulang tahun dimarahin karena berenang di kolam renang mereka. Takutnya nanti kamu sakit, kamu demam loh. Demam kan ya udah namanya anak-anak tinggal dikasih obat. Wah, enggak boleh. Nah, terus begitu si anak demam tuh, padahal maknya udah ngomong, ini baru aku kasih obat penurun panas, nanti juga efeknya tuh kerasa sejam lagi. Kefas gak peduli, udah langsung dibawa ke IGD. Dia sikapnya tuh overprotective sampai anaknya takut, sampai istrinya nggak tahan. Baru dari situ kita diajak mundur ke belakang, ngeliat alasan dibalik sikap overprotective ya si Kefas, yaitu pada saat dia masih tinggal di panti. Karena pada saat dia masih tinggal di panti, adeknya yang juga cewek itu dulu meninggal karena sakit. Gak dibawa ke rumah sakit gara-gara si pengurus harian itu bukannya nolongin ngebawa ke rumah sakit, malah kabur nyolong barang-barang donasi. That's why pada saat datang pengurus baru, seorang bapak-bapak tua yang namanya Pak Simon, Kefas itu kayak punya misi untuk bikin Pak Simon gak betah karena dia dendam. Dia ngerasa semua pengurus harian panti pasti korup dan gak peduli sama anak-anak. Ya kurang lebih formula ceritanya kayak gitu. Dan itu sangat-sangat sesuai dengan pakem ya. Kita tahu nanti Kefas bakalan meninggalkan kenakalan-kenakalan dia pada saat masih muda. Kita tahu hubungan dia sama Pak Simon itu nanti bakal
bakal berubah dari musuhan jadi lebih deket, jadi kayak bapak sama anak. Kita semua tahu itu. Formula ceritanya masih generik, klise. Walaupun kalau ngomongin setting ya, ngelihat ada film dengan setting panti asuhan dan panti asuhannya Kristen pula. Buat gue itu adalah sesuatu yang lumayan fresh di film Indonesia. Tapi kalau dari segi pola cerita, formula, semuanya udah sering kita lihat. Dan buat gue itu nggak masalah sih. Ya itu nggak memberikan filmnya bonus poin simpelnya kayak gitu. Tapi itu bukan kesalahan. Karena tujuan utama dari skrip filmnya yang dibikin sama Daud Sumolang itu bukan mendobrak pakem, bukan mendobrak formula. Tapi ya kayak tadi gue bilang di awal, tujuan utamanya adalah bikin penonton tuh paham soal anak-anak yang dianggap nakal kayak si Kefas itu. Gampang buat kita nih orang yang punya privilege buat menghakimi anak-anak tadi. Yaudah kita yang punya rumah sendiri, yang orang tuanya mungkin masih lengkap, hidupnya berkecukupan, gampang banget ngelihat mereka terus astagfirullahalazim, sungguh nakal. Kenapa sih mereka nggak bersyukur? Udah dikasih tempat tinggal, udah dikasih pendidikan gratis, kenapa mereka masih nakal? Gampang buat orang-orang punya privilege untuk komen kayak gitu. Tapi nggak ada sedikit pun usaha buat paham ini nakalnya sebenarnya kenapa. Berusaha untuk ngasih pemahaman ke orang-orang dengan privilege. Dia ini bercerita tentang mereka individu-individu yang kesepian. Jadi yang dijadiin alasan atas kenakalan anak-anak tadi, terutama si Kefas, adalah dia itu kesepian. Kesepian, sendirian, pernah ngalamin kehilangan, sakit hati, dan gak ada yang mau peduli. Ini film tentang orang-orang yang kesepian intinya ya. Kefas kesepian, terus Pak Simon juga kesepian, dan dia nyimpan sebuah rahasia kelam yang nanti akan lu tahu kalau udah nonton. Dan penghuni panti yang lain selain Kefas juga kesepian, karena mereka banyak yang kayak udah lama banget ada di panti dan gak ada orang tua yang pengen mengadopsi mereka. Dan yang gue suka dari Surat Untuk Masa Mudaku adalah emotional impact yang dia kasih itu bukan dari adegan-adegan sedih doang. Lebih banyak kita tuh dibikin terharu dari adegan-adegan yang positif, yang happy, yang seringnya itu ngasih lihat pada saat orang-orang kesepian tadi akhirnya menemukan satu sama lain, ngumpul, happy di situ. Dan sutradaranya ya, Sim F itu juga ngerti kalau dia dapet skrip naskah yang udah punya banyak peristiwa-peristiwa melodramatis, menyedihkan, mengharukan. Dia tahu itu. Di skripnya udah banyak nih adegan-adegan yang melo, adegan-adegan yang mengharukan. Dan si sutradara nggak ngerasa perlu buat nambahin bumbu terlalu banyak. Biasanya kan yang nyembelin kayak gitu ya. Ini skenarionya udah nih banyak adegan menyedihkan. Terus seolah-olah kayak itu kurang menyedihkan, sama si sutradara tambahin bumbu tuh. Misalkan di slow motion atau karakternya disuruh nangis terus di close up, musiknya yang orkestra mengharu biru. Di sini enggak. Sim F tahu sekali lagi kalau naskahnya udah ngasih itu, nggak perlu lah ditambahin bumbu lebih banyak, nggak perlu dieksploitasi lebih jauh lagi. Dari yang gue denger ya, ini cerita salah satunya emang terinspirasi dari kehidupannya Sim F yang dulu sempat hidup di panti asuhan. Jadi kayak mungkin dia ngerti lah struggle-nya itu seperti apa, dan dia juga nggak pengen kalau kehidupan seperti itu terlalu didramatisasi secara berlebihan, terlalu dieksploitasi. That's why di sini adegan-adegan emosionalnya tuh takarannya pas. Kalau gue ambil kesimpulan ya, gue rangkum dalam sebuah kalimat, ceritanya emang klise, emang nggak mendobrak pakem baru. That's why Surat Dari Masa Mudaku nggak bisa gue bilang sebagai film yang luar biasa bagus, tapi dia film yang luar biasa baik hati lah intinya film ini. Apalagi acting pemain-pemainnya juga kuat, terutama Agus Wibowo yang meranin Pak Simon itu. Wih, dari sorot matanya, awalnya itu kosong ya sorot matanya, terus kemudian pelan-pelan seiring dia makin deket sama anak panti, sorot mata itu berubah jadi sorot mata yang hangat, sorot mata yang penuh. Terus anak-anaknya juga beberapa mainnya bagus kok, kayak misalkan si Akila Herbie yang meranin Sabrina ya, si anak paling galak di panti karena dia itu yang paling senior, udah SMA, temannya bagus. Terus Cleo Haura yang meranin Joy, salah satu sahabatnya Kefas, juga oke di sini. Intinya mereka semua tuh nampilin acting yang bikin penonton lebih gampang untuk bersimpati sama karakter-karakternya. Dan nanti di film ini akan ada adegan yang buat gue indah banget, yaitu pada saat anak-anak panti itu perform paduan suara ngebawain lagunya Chrisye, Kidung. Itu adegan indah banget. Dan overall emang punya cerita yang seperti Kidung sih, seperti lagu Kidung ya. Di Kidung kan ada part yang liriknya gini nih, tak selamanya mendung itu kelabu, nyatanya hari ini kulihat begitu ceria. Itu yang mau disampaikan Surat Untuk Masa Mudaku. Emang kadang kehidupan kita itu ya mendung, kelabu, tapi jangan menyerah guys, karena nanti mendung itu akan hilang. Kita akan datang di sebuah hari yang cerah, yang ceria. That's why
why let's keep fighting for our life. Oke, buat Surat Untuk Masa Mudaku skornya bisa gue kasih 7 dari 10. Sekali lagi ini film yang baik karena ini tayang di Netflix, jadi ini kan nggak mungkin ya tayang di TV swasta gitu. Tapi gue membayangkan ini bisa jadi salah satu tontonan wajib buat anak-anak, terutama buat keluarga juga pada saat liburan. Vibe-nya tuh film liburan banget kok. Jadi misalkan lu lagi ada liburan apapun ya, liburan Natal atau bahkan liburan Lebaran, walaupun ini settingnya Kristen, tapi tetap masuk. Ini film yang ngajarin kebaikan, cocok banget untuk ditonton pada saat liburan. Mungkin suatu hari nanti ini akan jadi salah satu film klasik yang wajib diputer pada saat liburan. Harapan gue seperti itu ya, karena film ini layak dapat status itu. Jadi silakan ditonton di Netflix, ini original Netflix ya. Dan buat yang udah nonton, bagiin review kalian bisa di bawah di kolom komentar atau di scorefilm.com. Silahkan diramaikan di sana. Dan thank you banget buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti and La Familia. Thank you so much guys. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di review berikutnya.